Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, perkenalkan nama saya Novita Indah Mustafa, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1 Angkatan 3, bidang studi biologi, dengan unit kerja di SMP Negeri 4 Kota Mobagu. Akan melaksanakan praktek pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 2 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG, dan Pengelola PPG Bidang Studi Biologi, serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktek pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sebelum ke sekolah sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Karena kita akan mulai pelajaran dari jam pertama sampai jam ke-9. Jadi harus semangat dan pastinya sarapan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Mem akan mengambil absen. Sakti, hadir. Ronaldo, hadir. Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini semua hadir ya, yang ada yang alfa ataupun izin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita buka dengan doa. Mem meminta untuk ketua kelas memimpin doa, dan persilahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu daerah. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 334. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ikuti piagamku 334. Tuhan beriku kira piagamku, orang mengondo. Ibu indah dia borionganku, kota kami. Kira piagamku koordinarungku, tak ino bayarku. Kona kami imbayanku, mongodorin koordinatku. Sebaiknya posisi duduk itu rapi ya, coba dengan rapi supaya kita mengajar itu dan belajar dalam kelas merasa nyaman. Oke, senyum dulu. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran yang mengajarkan pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat materi apa yang mengajarkan? Ya, silakan Pak Yud. Tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, kita membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Ada yang bisa jelaskan? Ya. Silakan Jill. Menurut Whittaker, ada 5 kingdom, yaitu kingdom Modera, Protista, Huni, Plantae, dan Animalia. Nah, jadi klasifikasi 5 kingdom itu ada 5 bagian. Sekarang, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan kita sebagai manusia yang diperlukan. Sekarang, dunia tumbuhan termasuk ke dalam kingdom apa? Ya, silakan Azan. Dikenal sebagai kingdom plantae. Nah, sebagai kingdom plantae, di mana salah satu keanekaragaman hayati yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Sekarang ada yang bisa menjawab pertanyaan yang menanyakan, dapatkah kalian menemukan tumbuhan yang menunjang pada tumbuhan lainnya? Silahkan Adi. Jadi ada yang biasa orang tua biasanya mama ya di rumah menanam bunga. Ada bunga anggrek. Ada yang tahu bunga anggrek? Ada. Biasanya di bunga anggrek itu ada tanaman lain yang menempel. Nah, itu maksud dari pertanyaan yang tadi. Yang berikut, bagaimana hubungan kegiatan manusia dengan kerusakan keanekaragaman hayati di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Silakan siapa? Dibalik dengan turun Indonesia, disebabkan kualitas lahan, pencemaran ekosistem, pengembangan kegiatan, tidak secara berlebihan. Nah, jadi di situ ada alih fungsi lahan. Ya, baru biasanya pengembangan pohon, penggunaan pestisida di sayur biasanya, buah-buahan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan yang seharusnya kita tidak bisa menggunakan pestisida secara berlebihan, tapi kalau di dunia pertanian mungkin ada takaran untuk
petani menggunakan itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Terlebih dahulu memang akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masuk pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia dengan tujuan pesertanya menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya melalui video pembelajaran dengan menggunakan Google Lens dalam pembuatan proyek. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Mem akan membagikan soal tes. Jadi soal tes ini Mem akan mengukur kemampuan sebelum kita masuk pada pembelajaran inti dengan kurun waktu 3 menit. Boleh? Oke. Jangan lupa ditulis nama ya, nama dan kelas. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan selama 3 menit. Jangan lupa nama dan kelas. Bisa juga ditambahkan mata pelajaran. Ada yang sudah selesai? Oke, ada yang sudah selesai? Sudah habis ya waktunya, yang akan mengumpul kembali lembar tes yang membagikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa nama dan kelas ya. Oke, itulah hasil tes yang membuat. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Mem akan membagikan soal tes. Jadi soal tes ini Mem akan mengukur kemampuan sebelum kita masuk pada pembelajaran inti dengan kurun waktu 3 menit. Boleh? Oke. Jangan lupa ditulis nama ya, nama dan kelas. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan selama 3 menit.
Jangan lupa nama dan kelas. Bisa juga ditambahkan mata pelajaran. Ada yang sudah selesai? Oke, ada yang sudah selesai? Sudah habis ya waktunya, yang akan mengumpul kembali lembar tes yang membagikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa nama dan kelas ya. Oke, itulah hasil tes yang membuat. Bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Baik. Sekarang kita akan bermain sambung lagu. Oke, bisa? Bisa. Silakan siapa pemimpin ice. Nah, sekarang kita akan saksikan bersama video pembelajaran ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, tentunya ada permasalahan yang nantinya kita akan bahas dalam kelompok. Ada satu proyek yang nantinya kita buat. Jadi kita akan mengamati di lingkungan sekitar sekolah. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video pembelajaran yang ditampilkan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melakukan observasi di lingkungan sekolah. Jadi setiap kelompok yang telah membagi akan observasi lingkungan sekolah, di mana kita akan mengelompokkan mana yang abiotik, mana yang biotik. Oke? Jadi sekarang tiap kelompok keluar ke halaman sekolah, di mana BEM sudah membagikan titik-titik yang akan diamati. Siap? Siap. Sebelumnya BEM akan satu, berapa orang? Siap? Dua, berapa orang? Siap. Tiga, siap. Oke. Jadi sebentar nanti akan ada pembagian kelompok, di mana kelompok satu di bagian depan, halaman depan, kelompok dua di aquaponik, kelompok tiga di bagian greenhouse. Oke, siap? Dari hasil observasi yang telah kita buat di lingkungan sekolah, karena tadi memang sudah bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di titik-titik pengamatan. Jadi sekarang kita akan membahas hasil pengamatan kita di lembar LKPD. Jadi LKPD yang akan membagikan di setiap kelompok, nanti jangan lupa ditulis nama, materi, dan kelas. Jadi sebelumnya buat kelompok dulu, sesuai yang sudah tentukan tadi. Nah, ini ada LKPD yang memang akan bagikan LKPD dengan bahan untuk kita membuat poster. Jadi setiap kelompok nanti akan membuat poster sebagai hasil proyek.
yang menjadi salah satu bahan makanan yang sering dikonsumsi. Nah, kalau misalkan air kan salah satu bahan yang sekarang kita akan masuk pada presentasi kelompok. Jadi dipersilakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dipersilakan, Safa, silakan dengan hasil poster yang telah dibuat. Maju 4 orang, silakan. Oke, tolong disimak baik-baik dan mungkin akan ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain untuk hasil presentasi dari kelompok 1. Atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami, inilah hasil diskusi kami. Fungsi ekologis keanekaragaman hayati berkaitan dengan proses-proses ekologis keanekaragaman hayati di mana proses pertumbuhan, perkembangbiakan dan evolusi tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyaring polutan udara memberikan mutu udara yang diperlukan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Oke, silakan Sati, kelompok 3. Bisakah kelompok sebutkan contoh polutan udara? Nah, bisa langsung dijawab oleh kelompok. Silakan. Karbon monoksida, sulfur dioksida, dan karbon dioksida. Jadi ada 3. Ada 3 bagian yang sudah disebutkan oleh kelompok 1. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Jadi lanjut ke kelompok 2. Silakan beri aplaus dulu. Nah, sekarang presentasi dari kelompok 2 dipersilakan. Kelompok Aldo dan Faidi, silakan. Ayo maju ke depan, langsung presentasi. Disimak baik-baik, mungkin ada pertanyaan nantinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil presentasi kelompok kami, keanekaragaman hayati yang di dalamnya berisi makhluk hidup dari semua sumber, baik itu daratan, lautan, atau ekosistem. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang presentasi dari kelompok 3. Karena yang tadi presentasi sudah 2 kelompok, ini kelompok terakhir yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dipersilakan untuk kelompok 3. Oke, silakan di depan. Nah, Kesempatan yang telah diberikan, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Keanekaragaman hayati dikatakan mempunyai nilai ekologis, di mana keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke, kelompok 2, silakan. Bisakah kelompok jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, silakan dijawab oleh kelompok 2. Ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya atau mempelajari hubungan timbal balik. Jadi ekologi mempelajari tentang hubungan timbal balik itu dari kelompok 3. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Ya? Oke, kita beri aplaus. Terima kasih untuk hasil proyek yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Hasil yang diamati melalui Google Lens juga sangat baik sehingga akan memberi dampak pada penilaian kelompok. Kerjasama tim yang sangat luar biasa sehingga ada satu kesulitan yang dihadapi oleh NEM untuk pemberian nilai. Tapi sejauh ini kerja tim kelompok sangat bagus. Jadi kita beri tangan dulu. Nah, sekarang memang akan meminta satu peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini materi ekologi
ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada pembuatan LKPD menggunakan Google Lens. Dipersilakan. Ekologi dan keanekaragaman hayati, di mana proses pertumbuhan, perkembangbiakan, dan evolusi organisme hidup memiliki karakter yang responsif terhadap lingkungan tempat hidupnya. Komponen lingkungan terbagi atas dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Memahami lingkungan biotik dan abiotik menjadikan kita lebih memahami berbagai komponen pembentuk lingkungan yang kita tinggali, serta lebih peduli mengenai faktor pembentuk komponen lingkungan untuk selalu menjaga habitat dan tidak merusaknya. Oke, teknologi diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi juga mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman dan lingkungan seperti air, tanah, serta unsur hara. Keanekaragaman Indonesia di dalamnya terdapat makhluk hidup dan semua sumber-sumber daya lainnya, antara lain daratan, lautan, dan ekosistem perairan, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, yang di dalamnya berisi makhluk hidup dari semua sumber, baik itu daratan, lautan, maupun ekosistem. Sekarang yang akan membagikan soal formatif uraian, karena tadi kita sudah membuat asesmen diagnostik. Sekarang formatifnya, jadi yang akan membagikan soal asesmen, tapi dijawab dalam waktu 5 menit. Oke? Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Silahkan dibuat dalam waktu 5 menit. Dibaca dulu tes uraiannya karena di situ hanya beberapa soal saja. Jangan lupa nama dan kelas. Silahkan dijawab dengan waktu 5 menit. Silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Waktunya 5 menit. Terlebih dahulu ya, agar tidak bosan. 1, 2, 3. Dari mana datangnya cinta dari gunung turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sayang diri rasa sayang sayangi, ingin lihat dari jauh rasa sayang. Dari mana datangnya cinta dari gunung turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sayang diri rasa
sayang-sayangi. Lihat dari jauh rasa sayang. Sekarang silakan isi lembar refleksi dan lembar penilaian. Peserta didik memberikan waktu 3 menit saja. Jawabannya hanya ya atau tidak. Jadi silakan kerjakan lembar refleksi dan penilaian diri selama 3 menit. Oke, siap? Silakan dijawab. Hanya mencentang saja jawabannya atau tidak. Dalam waktu 3 menit. Silakan bagi yang sudah mendapatkan lembar penilaian refleksi dan penilaian diri, silakan dikerjakan. Oke, dalam waktu 3 menit. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Jadi kita masih membicarakan tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat, jaga kesehatan agar supaya tidak mempengaruhi hasil belajar peserta didik pada akhir semester. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kiranya wakil ketua kelas dipersilakan azan. Teman-teman sebelum kita berangkat kita berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum